SHC. SHC itu apa? Syariah Hospital Champion. Teman-teman masih ingat dengan PIN ini? Yang pakai PIN ini siapa? Ada yang pakai PIN? Yang cowok? Yang cowok ada yang pakai PIN? Pak Haji nggak dipakai. Nih saya contohnya dipakai. Nggak Aci. Justru door prize-nya emang harus nggak bilang-bilang ya. Jadi saya merefresh kembali teman-teman. Kenapa Pak? Iya, iya setia. Ya, hampir 1 tahun pelaksanakan SHC di bulan Desember kalau tidak salah kita laksanakan di Villa Smesco, Bogor. Kemudian ada tugas teman-teman ya. Masing-masing unit membuat RTL, betul ya? Rencana tindak lanjut. Nah, setelah Bismillahirrahmanirrahim. فهو يشفين. Mempunyai visi menjadi rumah sakit berlandaskan Islam dengan pelayanan kesehatan bermutu tinggi dan bertaraf internasional. Rumah Sakit Yarsi mendapatkan akreditasi sebagai rumah sakit syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan dikeluarkannya surat keputusan Majelis Ulama Indonesia, Rumah Sakit Yarsi telah mendapatkan sertifikat rumah sakit syariah dan dia juga adalah yang pertama di Jakarta dan insya-Allah nanti akan berkembang di tempat-tempat lain di masa yang akan datang. Hifzaddin, memelihara agama. Kami menyediakan fasilitas sholat yang nyaman, pengingat waktu sholat, dan bahkan kami menjaga pasien agar selalu dalam koridor keislaman, baik dari sejak lahir sampai dengan meninggalnya. Insya Allah. Hifz an-Nafs, memelihara jiwa. Rumah Sakit Yarsi tidak hanya memberikan pelayanan terbaik bermutu tinggi dengan standar internasional. Kami juga selalu memotivasi tim untuk memelihara jiwa dan memuliakan kehidupan dengan pelayanan yang senantiasa mengutamakan kesehatan pasien. Hifz an-Nasl, memelihara keturunan. Rumah Sakit Yarsi menyediakan pelayanan terbaik dan menyeluruh untuk seluruh keluarga pada setiap fase kehidupan.
semenjak masa kehamilan, melahirkan, menyusui, anak, hingga remaja. Hifz al-Aqal, menjaga akal. Kami memberikan layanan edukasi dan konsultasi kesehatan serta keagamaan kepada para pasien. Tidak hanya itu, kepada para tenaga kesehatan, selain memberikan pengetahuan di bidang medis yang terbaik, tetapi juga didorong untuk terus memperdalam pengetahuan keagamaannya. Dan yang terakhir, Hifz al-Mal, memelihara harta. Rumah Sakit Yarsi menjunjung tinggi nilai-nilai syariah Islam dalam setiap transaksi keuangan. Akad-akad yang sesuai syariah untuk memberikan perasaan tentram kepada para pasien. Zakat, infak, dan sodako juga kami salurkan dalam bentuk CSR sebagai bentuk komitmen dan pengabdian kepada masyarakat. Dimulai dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. Rumah Sakit Yarsi selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik. Dengan moto kami, Dedication, Compassion, Innovation, and Syariah Compliance. Islam hadir sebagai rahmat untuk semesta alam. Itulah yang coba kami hadirkan sebagai bentuk pengabdian. Kita mulai untuk kajian pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat, hidayah, inayah yang alhamdulillah pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita dilangkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis yang mulia ini insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada manusia agung, manusia istimewa yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah juga kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua diaku oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Dan tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah SAW. Yang kami hormati guru kami Ustadz Subki Al-Bukhari, yang kami hormati Direktur SDI, GA dan Umum Dr. Ahmad Jamuluddin MKes, yang kami hormati para manajer, kabag-kabid, SPP dan karyawan-karyawati Rumah Sakit Yarsi, juga para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya tidak komplit kalau misalnya setiap kajian itu nggak ada pantun. Ini saya mau bawain pantun ya. Kalau saya bawain pantun ini biasanya bilang apa? Cakep ya. Pantunnya yang cakep ya, insya Allah. Arang batok dari kelapa. Arang dibakar keluar gelaga.
Jagalah diri dan keluarga agar kita semua masuk surga. Merah-merah isi semangka, putih-putih isi rambutan. Merah-merah api neraka, jangan sampai jadi rebutan. Nauzubillahi min dzalik. Tepuk tangannya mana ini? Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya tidak panjang kalam karena alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini luar biasa temanya ya. Jaga diri dan keluarga ya. OTW ke surga. Tapi kiranya belum sempurna apabila kajian ini belum diawali dengan kalam ilahi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Sukandar. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Sukandar yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak panjang kalam, kami tunggu tausiah dari beliau, dari Ustaz Subki. Kami persilakan tafadhol masykuran. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam saudara-saudaraku yang diri dan keluarganya terjaga dari api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati Pak Direktur SDI Bapak Dr. Ahmad Jamaluddin MKes. Yang saya hormati Pak Ajis manajer keuangan ya, yang kalau udah ada beliau kayaknya adem gitu kan ruangan ini gitu. Ustadz Barat, Ustadz Timur, Ustadz Utara gitu kan. Yang dan segenap dokter, bidan, perawat ya. Ini orang-orang yang insya Allah keimanannya juga akan terawat ya gitu. Karena anak orang aja dirawat apalagi imannya gitu kan. Alhamdulillah karena tadi pagi saya ada kelas tiba-tiba Ustadz ada slide enggak? Ya akhirnya saya gabung aja nih sebetulnya 2 materi. Karena kalau jaga diri dan keluarga, ini yang mainin ininya Ustadz Barat. Oh udah ada. Bisa saya yang pegang? Pointer, ya. Mungkin nanti langsung saya bawa pulang karena buat kajian mungkin tahun depan gitu kan. Baik, tadi juga sudah dibaca oleh qori kita. Ustadz Iskandar ya tadi. Sukandar ya. Oh dari situ. Oh berarti saya turun aja. Enggak, emang saya lebih suka turun cuman kamera aja nih di sini. Ya. Kameranya ya. Kayaknya lebih cepat selesai kalau di bawah ya kan. Oh ini ya. Hah? Bukan. Oh ini dia. Coba takutnya kancingnya doang gitu kan. Aman nggak? Oh aman tuh. Aman ya? Alhamdulillah. Oh ya ini ayatnya ada perbedaan font nih ya. Jadi persalinan dari laptop saya ke sini ada yang berubah. Tapi nggak apa-apa. Ya, ini ayat juga tadi udah dibaca di dalam pembukaan. Ya semoga di hari Jumat ya udah disirami dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini kitab berkah dan kitab hidayah. Ya mudah-mudahan kita semua diberkahi dengan Quran dan juga diberikan petunjuk. Ya karena hidayah ini kan pilihan ya. Pilihan. Ya. Orang yang langsung ketemu Nabi banyak yang ingkar. Ya. Ya sebut aja misalnya di sini ada slide-slide ya. Kemarin saya habis berkunjung ke pintu gerbang Madain Soleh. Gimana dulu kaum Nabi Soleh dihancurkan oleh Allah karena keingkaran. Ya. Fir'aun, cuman gambarnya ya waktu mungkin kita ke Mesir pernah saya juga mampir ke kuburannya Fir'aun gitu ya. Dia yang bahkan setan aja ya iblis aja ya mungkin apa ya ngomong sama Fir'aun tuh gila lu Fir'aun gitu. Gua aja nggak berani ngaku-ngaku Tuhan ya kan. Fir'aun itu berani-beraninya dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Mungkin kata iblis gila lu gitu kan.
Sekarang lagi viral kata-kata itu ya. Di mana-mana orang sering ngomong ya dengan ucapan itu gitu ya. Ya kenapa? Iblis aja yang lebih tua, lebih kuat, ilmunya lebih tinggi, gak pernah mengatakan dia tuh Tuhan yang maha tinggi. Dan bahkan iblis menggoda manusia, izin sama Allah. Ya, ya Allah, saya mau goda manusia nih. Kata Allah, silahkan. Kamu nggak bisa nggoda hamba-hamba yang ikhlas model begini. Ini udah kelihatan orang ikhlas tuh. Dari cara dengerin ceramahnya aja matanya merem gitu kan. Lehernya nunduk, ini udah pasti orang-orang ikhlas gitu kan. Dan ingat the power of apa ya, pure intention itu. Ingat waktu umroh bareng Lesti di Desember 2023. Wah, ada Lesti lovers. Di 2022 dan di 2023 setiap akhir tahun. Ini nggak tahu nih 2024 ini ya. Karena dia lagi hamil sekarang ya. Waktu itu 2022, 2023. Pas kita habis tawaf sa'i kehujanan. Makan kita ya, makan di resto. Kemudian naik ke kamar. Abah, tas tinggalan. Ya udah, yang turun. Saya ambil di resto, kemudian petugas restonya atau apa waitersnya tuh nggak lihat gitu. Maybe you have to ask our manager. Akhirnya saya datengin manajernya orang Mesir, ya mudir, doat min santoh saya bilang. Ya saya kehilangan tas. Oh, diambil dari lacinya, diserahkan tas itu sambil dia bilang, tenang jangan khawatir kita ada di Mekah. Kita nggak bakalan hilang. Akhirnya saya ambil, saya anterin ke kamarnya. Saya ketok, begitu dibuka, saya kasih, deh ini tasnya. Dan saya kutip omongan manajer itu, tenang, jangan khawatir kita ada di Mekah. Mungkin saking tenangnya besoknya dia WA lagi, Abah handphone hilang. Cuman saya nggak berani bilang, tenang, jangan khawatir kita ada di Mekah. Saya tanya dulu yang hilang handphone apa gitu. Begitu dia bilang iPhone Pro Max 15, saya langsung wudhu. 2 rakaat saya sholat. Istri saya di kamar nanya, tadi udah 2 kan? Ini mau sholat apa lagi? Ini beda saya bilang. Saya mau sholat hajat 2 rakaat. Habis salam saya langsung, ya Allah iPhone Pro Max. Saya bilang. Doa langsung pada intinya gitu. Gak taunya saya cari tuh di resepsionis nggak ketemu. Kata di resepsionis dia bilang lah ya TV Al-Jawal katanya, nggak ada orang yang datang bawa handphone ke sini. Ya, karena iPhone bisa di-detect. Ya, kata Bilar, Abah, ini di Abrozal Bait mana? Ah, itu Hotel Hilton. Baru kita mau samperin, udah nggak share lagi ke toko korma. Wah, toko korma deket nih. Udah pindah lagi ke toko minyak wangi. Saya bilang nggak beres nih. Kita mancing-mancing telepon orang, terus kalau nggak bunyi kan nggak enak gitu kan. Akhirnya saya voice note. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sunda. Ya saya takut orang kampung saya yang nemuin gitu kan. Ternyata nggak dibuka juga. 3 hari akhirnya yang mereka ini tuh udah ada data-data kerjaan. Yang mahal kan ya di handphone tuh sekarang kan udah bukan cuma sekedar buat komunikasi ya. Tapi kadang-kadang ada ide apa. Waktu itu ada lagu yang kemudian kemarin rilis ada di situ. Ya akhirnya 3 hari saya bilang udah ikhlasin aja. Usaha udah, doa udah. Kalau emang itu mau diambil sama Allah, udah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Lesti tanpa menyanyikan lagu Ku Lepas Dengan Ikhlas. Dia bilang, ikhlas bah gitu. Begitu dia bilang ikhlas, Bilar Jajar nelpon, Pak Bilar tuh diangkat. 3 hari kemarin belum diangkat. Iya, yuk Abah, kenapa diangkat? Kok sedih? Ngomongnya susah. Akhirnya dan dianterin ke lantai 12. Ya, orang India yang nemuin.
orang Pindapan, ya kan. Akhirnya saya anterin ke kamar Lesti, begitu kamar dibuka saya kasih, Dek tenang jangan khawatir kita ada di Mekah, saya bilang. Ya karena udah kepegang kan ya. Makanya emang pure intention tuh ya luar biasa. Nah, makanya hari ini ya, parenting jaga diri dan keluarga dari api neraka. Ya, jaga diri dan keluarga. Ya kita tahulah walaupun ini masih lagi mau saya tulis ya tanggal 11 sampai 14 itu ada pertukaran dosen ke Malaysia, Singapura dan Brunei gitu. Saya mau tulis tuh tentang perbedaan dualistic life gitu. Karena kalau kita di Quran Ali Imran, keluarga Imran, kita suruh ngikutin ya misalnya Islam itu lebih ke jamaah, keluarga gitu ya. Dan kalau mungkin orang bule atau misalnya Western people udah 16 tahun mereka udah nggak nanya-nanyain lagi deh anaknya mau kemana kayak. Kalau sekarang kan ya mungkin bahkan anaknya sudah dewasa sekalipun seperti Nabi SAW itu masih mengetok kamar Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha bangunin tahajud padahal sudah punya suami Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya diketok, wahai Fatimah ayahmu gak bisa menyelamatkan engkau kalau engkau tidak punya amalan sendiri karena setiap kita nanti akan dihisap ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya dipanggil orang-orang yang beriman, orang-orang yang enggak beriman enggak mampu nih. Ya ku anfusakum, jaga dirimu. Dan juga wa ahlikum, keluargamu, suamimu, istrimu. Ya mungkin kalau ada yang diuji suaminya ya enggak taat, kalau istrinya misalnya di sini kelihatan ini ya. Ya mungkin belum azan aja udah pada sholat ya kan teman. Iya kan. Tapi dapat suami yang nauzubillah ini bukan di keluarga besar Yarsi ya kan. Misalnya di luar sana gitu kan. Punya suami yang sholatnya hampir tiap waktu. Ya zuhur hampir, asar hampir gitu kan. Maghrib hampir gitu kan. Ujian ya. Dan terutama di sini selain dari pasangan juga anak-anak. Kalau dalam ayat ini ahlikum naron. Jaga dirimu dan keluargamu dari maknaku anfusakum. Ya ini sengaja saya nggak kasih baris karena ini rumah sakit Islam gitu ya. Kalau di luar sana ya jangankan yang ada barisnya, yang nggak ada barisnya, yang ada barisnya aja bacanya masih salah gitu kan. Nah makanya di sini maknaku anfusakum. Qala Ali ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Nah ini karena nggak postscript ya maka dia liwat nih bikin ya. Wah kamera ntar hilang lah saya lagi dari. Saya di sini aja kayaknya deket Dokter Jamal ya. Jadi qala Ali radhiyallahu anhu ku anfusakum ay maknahu ya ku ahlikum naran. Itu adalah alimuhum wa addibuhum. Didik mereka dengan ilmu dan adab. Bahasa gampangnya gitu. Alimuhum ay addibuhum. Berarti kalau ayat ini tentang anak-anak, istri juga termasuk. Karena istri setelah dia menikah, dia menjadi tanggung jawab suami. Bukan saja memberikan nafkah batin, juga nafkah lahir, tapi juga bagaimana nafkah spiritual. Ya, karena si ibu ini sangat penting wanita. Misalnya nih suaminya alhamdulillah ya pemahaman agamanya bagus. Kadang istrinya belum tentu punya pemahaman yang sama. Maka suami menjadi imam. Ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa surat 4 ayat 34 ya. Ayat 43 apa 34. Ya karena kalau 43 itu wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Di sini katakan di 4 ayat 34 ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya rijal qawwam pemimpin. Akhirnya nanti bakal ditanya. Ya.
Kalau istrinya misalnya keluar, nggak pakai busana muslimah, apa menampakkan auratnya. Ya walaupun kalau di YRC sih jangankan ngaji, jangankan ke kantor ya berenang aja pakai mau kena ya kan. Alhamdulillah gitu ya kan. Nah, ya. Nah, suami kan ditanya gitu kan. Ku anfusakum wa ahlikum naro, dan imamnya itu, leadernya, Rabbul Usroh adalah suami. Ya, harus dia menjadi pemimpin. Dan ada hadis mengatakan wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau terlalu keras meluruskannya dia akan patah. Kalau didiemin dia akan bengkok terus. Maka ada seni tersendiri. Ya, mungkin ya imbang lah ya. Waktu ada saya ngisi pengajian di rumah Profesor Dr. Din Samsudin, di rumahnya itu lintas profesi. Ada ibu yang nanya, Pak Ustadz, saya kalau masuk surga saya ketemu lagi nggak sama suami saya? Saya bilang insya Allah Bu, ketemu lagi. Dia bilang kalau bisa sih jangan Pak Ustadz. Di sini aja saya udah capek. Dan begitu juga ada di media sosial, sekarang kan zaman medsos ya. Suami lagi doa, ya Allah hilangkanlah segala kegelisahan dan kesulitan hidupku, istrinya hilang gitu kan. Karena selama ini ternyata dia yang jadi problem dalam kehidupan. Nah, kita nggak mau, karena di Quran anak, harta, istri itu bisa jadi musuh. Iya kan? Kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman jangankan istri dan anaknya, sahabatnya aja. Surat Az-Zukhruf ayat 63 kalau nggak salah. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang dulu berkerabat soulmate-an deket banget, kalau tidak diikat dengan ikatan ketakwaan, nanti di akhirat saling nuntut. Ya, bermusuhan mereka. Illal muttaqin. Kalau orang yang bertakwa pengecualian, bahkan bisa mengeluarkan orang atau teman dekatnya itu yang masuk neraka bisa keluar dari surga. Ya Allah, dulu saya punya teman. Kita dulu kemana-mana bareng, ngaji bareng. Oh, dia masih nyangkut di neraka. Ya Allah, keluarin dia. Itu aja masih bisa. Iya. Tapi saya harap jangan kita ngandelin teman kita buat masuk surga. Ya, gue sih di YRC semuanya muslim. Kan. Dokternya aja ya kan. Direkturnya aja udah agamanya paling bagus ya kan. Jamaluddin ya kan gitu. Udah, saya ngandelin beliau aja gitu. Kalau saya masih ketahan, saya WA beliau gitu. Ya kalau WA-nya nyambung ya kan, kalau koneksinya terputus ya kita jangankan di akhirat, di dunia aja teman kita makan durian lupa. Ya kan? Makan durian ya? Iya. Kok nggak inget sih? Waduh, begini udah nggak inget deh kan. Apalagi nanti gitu kan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi kalau teman aja bisa bermusuhan nanti, apalagi kalau suami istri aja bisa bermusuhan, teman-teman dekat gitu ya, maka supaya kita menjaga mereka adalah dengan alimuhum wa adibuhum. Wa qala Qatadah, kalau Qatadah mengatakan muruhum bi taatillah wanhauhum an maksiatillah. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka, perintahkan mereka untuk taat dan larang mereka berbuat maksiat. Ya jadi kalau anak kita subuh masih tidur, bangunin tetap. Jangan bilang kasihan masih kecil. Ya, biarin dulu deh. Ntar kalau dia udah gede juga dia sholat. Itu nggak selalu otomatis tuh. Ya, saya malah cemburu sama keponakan-keponakan saya yang dari SD udah hafal Quran 30 juz. Yang sholat subuhnya udah di masjid. Ya, padahal mereka masih SD. Gitu ya. Kenapa? Karena dulu orang tuanya nih mau ke masjid digendong. Jadi sayang orang tua. Ya, itu misalnya kasihan biarin aja dia. Dia merem digendong sampai ke masjid tuh masih merem. Bapaknya malah ngegendong.
Apa enggak nanti enggak husu, apa mempengaruhi kehusuan Pak Ustadz kalau sambil ngegendong? Nabi jadi imam pernah menggendong Umamah. Jadi imam loh, ruku ditaruh. Iya, ini mungkin kalau good boy kali ya. Orang nyetop mikrolet gitu juga nih ya kan. Begini, ya kerja sama lah sama emaknya gitu. Takutnya kan karakter anak-anak beda ya. Ada yang anak begitu diturunin diam aja. Ya kan? Ya kalau anaknya yang aktif ya kita nggak mau bilang anaknya nakal kan naik-naik ke podium ya kan. Mic dicabut ya kan. Atau yang paling ini ngeri juga kalau mic-nya itu malah diambil sama dia. Ya imam lagi baca Fatihah, dia malah nyanyi lagu Parel kan kita bingung ya kan. Wasmau ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jamaah siap amin kan tuh anak megang mic ya dia nyanyi wongko ngene kok. Jamaah langsung dibanding-banding gitu. Nah, ini Qatadah mengatakan muruhum bita'atillah wanhauhum an maksiatillah. Sama nih suami ke istri. Kalau istri mungkin ngingetin ya karena walaupun gimana kan laki-laki kan pemimpin. Ya, mungkin Mas, Bang, Kak atau Ayang Beb, ya kan? Ay Beb gitu. Bangun nih. Ya, udah mau dikit lagi maghrib. Atau sekarang subuhnya 4:10 nih. Ya, udah mau terang. Ya, kadang-kadang kan suami misalnya nih udah mau terang belum bangun. Ya kalau dia punya ilmu, enggak, saya mazhabnya Maliki, nunggu agak-agak terang baru subuh katanya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting kan saya bilangin gitu kan. Mau habis kan di Turki ya, sholat subuhnya tuh dia udah datang awalan tapi dia zikir, dia baca Quran, nanti udah kira-kira di akhir gitu kan baru. Nah, muruhum bita'atillah. Ajarin. Ya, kemudian cegah kalau dia mau berbuat maksiat. Ya. Ini misalnya ada ini nih. Oh, sekarang kan nanti deh di slide berikutnya. Ya. Kemarin tuh yang ada saya save itu ngaku Jibril. Ya, kemarin baru lagi. Dan enaknya di Indonesia tuh orang ngaku Jibril percaya aja orang. Padahal Jibril sebelumnya udah ditangkap polisi gitu. Ya, itu kan kalau dia pikir itu malaikat mana bisa ya ditangkap sama kepolisian Republik Indonesia. Ya, ada yang ikuti. Ya. Dan Zamakhsyari mengatakan bitarkil ma'asi ya wa fi'li al-mafrudat atau fi'lut ta'at. Hampir mirip sih semuanya. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka tuh seperti itu. Mendidik mereka, mengajarkan adab, mengajarkan akhlak, memerintahkan taat, dan melarang mereka kalau berbuat maksiat. Nah, materi ini ya tarbiyatul aulad nih jadi hubungannya dengan tarbiyatul aulad. Cara-cara bagaimana mendidik anak. Cuman saya potong ya. Karena ini kayaknya semua ya kan gitu ya. Makanya saya cukupin sampai tarbiyatul aulad babun min abwabi qurbin ilallah. Yang namanya mendidik anak dan keluarga termasuk istri di dalamnya itu adalah bab mendekatkan diri kepada Allah. Wahiyya minad din, dan itu bagian dari agama. Jadi meluruskan pasangan, mendidik anak. Saya ingat dulu waktu haji tahun 2007 di Madinah ada teman sekamar saya jual mobil harganya lebih dari 200 juta. Saya bilang, kenapa nggak nunggu pulang dulu Pak? Dia mau masukin anaknya sekolah. Itu tahun 2007, masukin anaknya sekolah SMP sampai ratusan juta. Saya bilang, Ji, nggak nyari sekolah-sekolah yang biasa-biasa aja. Ya, itu hampir ratusan juta. Anak tuh investasi, Ustadz. Ya, bahkan surga kita bisa meningkat. Dan mendidik mereka adalah bagian dari ku anfusakum wa ahlikum naro.
Duit ratusan juta kecil kalau dia jadi tokoh, kalau dia jadi orang, kalau dia jadi hafiz, kalau dia jadi alim, kalau dia jadi seseorang yang lebih bagus dari saya. Maka itu adalah bagian dari investasi akhir. Ya, ini kadang-kadang ya orang ngedidik anak, ya bahasa Inggris oke, ini oke, matematika, aduh dia ngitungnya jago. Terus kalau agama harganya kayaknya rendah banget. Quran datang ke rumah 100.000. Guru madrasah itu masih ada yang di bawah 1 juta. Ya, padahal itu guru yang ngajarin orang bisa masuk surga. Ya, kadang-kadang kalau udah ngasih tak, kalau agama udah hebat tuh. Guru Iqra dikasih 2 juta. Padahal biaya ngelatih anjing ada yang sebulan 6 juta, 7 juta. Maka jangan salahin guru ngaji, kalau dia berhenti ngajar dia jadi pelatih anjing gitu. Mendingan ngajarin ini gitu kan. Ya lebih gede gitu kan. Nah makanya mendidik mereka, menjaga mereka, menganjurkan mereka kepada ketaatan dan meninggalkan kepada maksiat, itu adalah minad din, itu adalah merupakan agama. Gitu ya. Nah terus ini materi beda sebetulnya ya. Materi lain lagi yang saya bilang OTW surga. Nanti kalau mau di pendalaman yang tadi gitu. Karena mudah-mudahan kita semua sedang berjalan menuju surganya Allah. Kita rawat, bidan. Ini kerjaan-kerjaan yang cepet banget mengantarkan kita kepada surganya Allah. Ya. Apalagi orang sakit terus mendapatkan kesembuhan dengan bantuan kita. Karena yang menyembuhkan kan Allah pasti. Tapi kita yang bantuin. Ya. Dan itu Masya Allah ya. Karena nyawa manusia itu mahal. Syekh Abdul Majid Aziz Al-Jindani di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Waktu beliau mengatakan bahwa asyraful ulum itu adalah ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan. Kenapa? Sama dengan ilmu tauhid, itu paling mulia. Karena pokok bahasannya ilmu tauhid itu Allah, Rasul, Kitab. Allah, Rasul, Kitab. Maka ilmu paling tinggi itu. Ya, makanya kalau di rapot dulu di madrasah atau di apa, biasanya yang pertama ya itu adalah tauhid atau Quran di awal. Ya. Baru nanti pelajaran-pelajaran yang lain. Karena dia termasuk asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Begitu juga ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Kenapa? Karena objeknya adalah manusia. Sementara manusia itu adalah Abdulul Khalqi. Semulia-mulianya makhluk. Manusia. Ya, untuk manusia mungkin hewan bisa dikorbanin. Misalnya ada vaksin nih, kasih dulu sama tikus, boleh. Iya, tikus misalnya, coba jajal nih, kasih kopi sianida, hidup nggak gitu kan gitu. Ntar dites dulu. Ya dulu misalnya kodok, boleh dibelah, boleh dinin segala macam untuk kebutuhan manusia. Dan manusia nggak bisa sembarangan. Ya, kalau ada malpraktek misalnya gunting ketinggalan, mana selosin lagi di perut ya kan kita. Ya kan, oh banyak amat Pak. Itu berat. Kalau perkayuan, orang yang bikin misalnya ini salah potong masih bisa manfaat. Nih mau bikin podium kependekan, oh dia bikin aja lekar. Ya, orang misalnya hubungannya sama hidung, dia operasi. Waduh, kepanjangan Pak, udah biarin aja. Sekalian buat gantungan baju. Kan nggak bisa kalau manusia. Manusia ini Abdulul Khalqi, semulia-mulianya makhluk. Sebagaimana ilmu tauhid pokok bahasannya adalah Allah, Rasul, dan Kitab. Maka itu menjadi sangat mulia. Nah tadi saya udah bilang aliran menyimpang. Banyak yang ngikutin. Apalagi sekarang asrotus. Zaman udah makin tua itu makin jelas kelihatan. Ya,
Apalagi yang baru-baru ini nih sekarang nih. Ya, gak habis pikir saya. Di luar Nurul gitu. Orang menyodomi santrinya habis tahajud bareng. Saya bangun pagi, doa, nggak dapet tahajud nih. Bangun pagi dapat qobliyah subuh 2 rakaat terus sholat subuh. Saya kayak udah dapat dunia dan isinya. Apalagi tahajud. Tahajud itu udah level yang even orang yang nggak bisa tidur, dia mah tahajud juga karena nggak bisa tidur aja. Itu masih pilihan yang bagus. Kan banyak pilihan, mainin handphone, nonton gitu kan. Tapi dia milih tahajud. Pilihan itu aja udah bukan orang-orang sembarangan. Kalau dia milihnya tahajud. Iya, kok bisa-bisanya gitu ya. Padahal ayat aja. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Tanha fahsyai wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Lah ini habis tahajud. Ya. Kita Ramadan aja. Ramadan. Orang yang ya kita habis puasa, habis ini. Itu kriminalitas menurun. Ya. Kita juga, kenapa? Karena setan itu kecil. Kemampuannya lebih lemah selama kita Ramadan. Karena kita lagi menahan hawa nafsu. Ya, setan itu kan yajri majrad dam. Dia jalan di jalan darah. Kita lagi taat gitu. Dia susah menggoda orang. Ya bahkan maaf ya. Dulu mungkin saya pernah cerita. Itu orang para pekerja malam aja. Saya diundang para pekerja malam bikin tarhib Ramadan. Ya, ini pekerja malam nih. Satpam. Hansip gitu kan. Enggak, yang kerja di diskotik, yang kerja di lokalisasi. Waktu itu masih ada tuh sebelum ditutup. Ya, mereka bikin tarhib Ramadan. Ya, di Hotel Golden waktu itu. Masih ada Ustadz Jeffrey karena yang ceramah saya. Terus ada beberapa pengisi acara gitu ya. Itu kita sempat nanya tuh. Kamu bikin tarhib juga? Iya, kerjaannya tuh nuangin minuman di bar. Iya, ente bikin tarhib. Iya, Ramadan kan bulan mulia Pak Ustadz. Iya. Iya, kita menghormati lah. Paling enggak kita libur lah barang 4 hari. Di iman dia ada cuma 4 hari gitu kan. Karena iman itu kan ada tingkatan. Iya. Semakin kuat dia. Ya. Mungkin dia dibunuh sekalipun kayak Bilal. Sayyidina Bilal. Di waktu Zohiroh. Waktu panas. Saya umroh kemarin. Ya, saya pulang hari Jumat lah udah di tanah air. Seminggu yang lalu. Itu kan udah 32 sampai 38. Suhu udah turun. Waktu haji kemarin 50 derajat. Ya. 50 derajat. Kemarin aja masih panas. Bilal tuh di waktu zuhur dibuka bajunya karena dia budak, ditidurin di atas batu yang udah terpapar sama matahari. Di waktu johor. Di sana saya tawaf jam 9 pagi, ini muka sampai kebakar. Jam 9 sampai jam 12. Itu berarti tuh batu udah dijemur sampai johor. Sekitar 4 jam. Itu kalau kita pecahin telur itu mungkin half done itu ya. Setengah mateng udah. Ya, Bilal dibaringin di situ. Dan yang keluar dari mulutnya ahad, ahad, ahad. Ya, dipecut lagi dari belakang. Udah kayak nggak kerasa. Itu kan keimanan yang udah tinggi banget. Ya, nah. Kemudian kita udah habis ya waktu. Sampai jam 3:30 ya kalau nggak salah. Oh iya, nanti yang nanya saya. Wah. Ini tadabur sedikit sebelum ini ya. Ini tadabur sedikit, kebetulan saya kemarin mampir. Jadi di Madinah 300 km ke arah utara. Saya malah moto tuh di GPS ya, karena ternyata itu arahnya arah Syam ya, arah Israel segala macam. Arah Tabuk, dulu perang Tabuk Nabi pernah lewat situ. Madain Soleh itu tempat yang sebenarnya Nabi juga kalau lewat situ dalam keadaan menangis, sedih.
Karena itu satu kaum umatnya Nabi Soleh yang ingkar, nggak taat mereka. Nah, kalau hubungannya dengan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri dan keluarga dari api neraka. Ya, saya berjalan ke sana, ikut ini nih, surat Ali Imran 137. Ya, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya, telah berlalu ya tata cara kehidupan orang sebelum kalian. Nah, pasiru, maka berjalanlah kalian fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalan di muka bumi, kamu lihat bekas-bekas kesudahan orang-orang yang mendustakan. Kayak kita lihat peninggalan Fir'aun. Dia dulu bikin piramid gitu. Dia dulu pengen naik ke ujungnya dan melihat Tuhan. Mana Tuhan? Dia sampai ke tempat tinggi aja nggak melihat Allah. Kita nggak bikin-bikin piramid, nggak bikin-bikin sphinx. Alhamdulillah kita bisa merasakan wujudullah, artinya keberadaan atau eksistensinya Tuhan. Dipanggil kita pagi-pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab. Hajian kemarin, saya naik taksi 8 kilo. Biasanya 10-20 real, dia minta 100 real. 100 real itu hampir di musim haji 450.000. Saya bilang, hadza ghali Muhammad, ini mahal wahai Muhammad, saya bilang. Ya kan? Ada fakat asro rial atau 20 rial. Biasanya cuma 10-20. Ini musim haji, zaman syadid, ini macet. Gitu. Akhirnya saya tawar 50. Taib Muhammad, kayak 50 yakni 50 real. 50 real berarti kali 4.000 aja udah 250-an. Karena 4.500 kemarin musim haji ya. Dan bahkan sekarang kalau beli yang di kemarin saya pulang tuh 45 ada yang jual. Ada yang jual 41, 42. Ada yang jual 4.500. Saya tawar nggak dapat. Akhirnya deal di angka 70 real. 7 kali 4 berarti ya 350-an ribu lah. Cuman 8 kilo. Gak taunya bener macet. Udah kedengeran ajan, dia udah gelisah. Aduh, ajan nih. Saya hidup di dunia ini sebetulnya cuma nungguin sholat katanya. Ya, kayak Profesor Ustadz Abdus Somad ya. Waktu di haji dan di umroh kemarin ketemu juga. Ya ada ulama zaman dulu kerjaan dia nungguin sholat. Cuman dia sambil nungguin sholat dia jualan emas. Ya enak juga sih ya kan gitu kan. Jadi ya saya mah nunggu asar pak gitu sambil nih dagangan. Ntar kalau asar saya sholat gitu kan. Ya kita nih sebenarnya lagi nungguin sholat juga nih. Habis ini kan kita mau sholat asar ya kan. Nah halo masih hidup? Sampai di mana tadi? Saya cerita supir gitu kan. Nggak taunya pas waktu asar masuk dia mulai gelisah. Padahal destinasi saya tinggal 250 meter. Dia minta maaf karena ada masjid. Udah takbir imamnya. Udah masuk rakaat pertama. Dia bilang ente turun deh. Saya minta maaf nggak bisa nganterin ke situ. Tapi ini jalan dekat. Saya aja gede gitu. Untung UGD ada yang nganterin ya. Kamar berapa Pak? Wah enggak, saya enggak dirawat saya bilang gitu. Saya mau ke auditorium ya kan. Nah, tinggal 250 meter, duit nggak usah bayar. Ya Allah, tadi ya begitu. Ditawar segitu aja enggak. Tapi begitu udah masuk waktu sholat kayaknya duit udah nggak penting lagi buat dia. Akhirnya saya kejar dia sambil saya kasih 70 real dan saya ikut sholat juga di masjid itu. Ya baru kemudian saya cari hotel teman saya yang sejarak dari masjid itu 250 meter. Yang saya lihat ya Allah dia begitu gelisah begitu. Ya kadang ya ada orang yang mungkin waktu-waktu sholat itu berlalu ya kecuali kita ya lagi operasi gitu. Mungkin kita kehilangan beberapa waktu sholat juga termasuk yang bisa dikodok. Ya misalnya bidan lagi operasi sesar apa dokter kan. Ajan nih, Allahu Akbar. Taruh dulu ya Pak. Bu, ini baru setengah nih saya buka. Mungkin kata suaminya emang nasi warteg setengah dulu. Katanya kan. Urusin dulu ini. Dan istrinya Pak Direktur. Dulu saya sering ngajar di kedokteran Trisakti gitu ya.
Jadi pernah juga saya di klinik yang Pak mangap. Begitu udah mangap kan, dosen kan cerita aja. Sampai nyolek, Pak nih dulu nih. Turun nggak gitu kan. Jangan sampai nganga aja terus ya kan. Nah itu misalnya kalau orang lagi periksa gigi, lagi mangap, lagi tanggung itu. Pak saya sholat dulu ya gitu kan. Udah buka aja mulutnya gitu kan. Kan gitu. Kalau ini dikerjain dulu. Nah jadi bagaimana orang yang, ya Allah, kaumnya Nabi Soleh. Di Asyam ayat 11 sampai 15. Puncaknya nih, karena ini waktunya ringkas ya. Puncaknya, kan mereka minta tanda kenabian Nabi Soleh. Allah kasih tanda kenabian ini onta. Keluar dari Sokhroh, dari batu, dari gunung. Dan gunung-gunungnya saya foto nih ya kan. Mungkin ada yang udah. Ini ada berapa orang yang belum haji di sini? Oh kelihatannya udah haji semua ya kan. Ya begitu masuk aja baunya bau haji ya kan. Ya mendingan bau haji daripada haji bau ya kan gitu. Nah ini kan. Nih gunung-gunungnya kayak gini nih. Mereka dulu udah, waduh, kayaknya di zaman itu mereka sudah ada di puncak teknologi waktu itu. Ya, kan mirip nih. Tapi saya datang 25 kilo sebelum ini. Ya, tuh kan, hampir mirip kan, ya kan? Ya dia nggak bisa mundur lagi. Oh ke ini ya, saya ininya ke sini ya. Nih lihat tuh, hampir mirip. Ya, dan mereka unta itu fa'aqaruha padamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Mereka sembelih. Tanda kenabian, jangan. Ya dia lakukan juga. Diingkari oleh mereka. Kemudian Allah binasakan mereka dengan taghiyah dalam surat Al-Ahaqah ayat 5. Ya fa'amma thamudu fa'uhliku bit-taghiyah. Apa yang Allah kirim? As-sayhah al-mujawazah lil had. Suara yang memekikkan telinga karena sangat kuatnya mereka bergelimpangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti batang korma yang lapuk berguguran. Kayak dulu zaman COVID kita nonton TV di China, dia di Wuhan ya, tiba-tiba ada orang tahu-tahu gabruk. Gabruk horor banget kan waktu awal-awal pandemi itu. Oh gabruk. Ya. Itu seperti itu. Ya suara yang kekuatannya melebihi kekuatan telinga manusia. Mungkin sampai berdarah itu telinga mereka. Kita naik pesawat aja begitu take off landing kan kadang-kadang kuping kita suka berdenging gitu ya. Itu karena frekuensi kali dokter ya. Ini karena sangat kenceng mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah mengajak mereka kepada ketaatan. Karena orang yang lebih kuat dari kita, orang yang lebih gagah, mereka gede-gede. Zaman dulu itu gede-gede. Bayangin aja rumahnya segede-gede gini. Itunya tuh. Ya kan? Karena Nabi Adam tingginya kan 30 meter. Dalam hadis dikatakan situ nadhira'an. Memang sini semakin pendek. Dan kita masuk surga nanti seperti Nabi Adam. Tingginya 30 meter. Semua tuh biar adil termasuk Ucok Baba teman saya kan. Adul segala macam ya kan. Hendrik Ceper ya kan gitu sama. Ya. Waktu Bang Komeng, wah, sang senator ya kan. Bang Komeng sama Adul sholat kan dia hampir ribut. Ya, karena Adul bilang, "Bang, samain pundaknya." Gue gimana ngamainnya? So gue turun begini. Lu pakai bangku gitu akhirnya. Adulnya naik gitu kan, akhirnya sama gitu kan. Nanti semua ganteng dan bahkan dalam riwayat gantengnya Nabi Adam itu lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Katanya Nabi kegantengannya separuh Nabi Adam atau separuh dari baginda Nabi SAW. Bayangin, yang separuh dia liwat. Ibu-ibu lagi motong buah. Wa qatta'na aydiyahun. Mereka ngiris tangannya sendiri.
Maka kalau ada orang ganteng zaman sekarang dia ngaku ganteng, lewat. Ya, mungkin orang lagi nyuntik malah nyuntik suster ya kan gitu. Sebelah situ lagi ya kan. Geser katanya kan gitu. Ya, ibu-ibu lagi ngejemur orang ganteng liwat. Bukan dia ngegantung, dianya ngegantung di tiang. Ya, jadi gagal fokus gitu kan. Nah, ini dihancurkan sama Allah. Ya, lihat ayat-ayat yang tadi itu nanti kalau eh, mau dilihat tuh ayat 5 kemudian Asy-Syam ayat 11 sampai 15. Ya, wala yakhafu uqbaha, mereka nggak takut azab. Ya, makanya kemarin ada lagi di media sosial, saya mau beramal nggak mau masuk surga. Orang Quran suruh kita itu minta dihindari dari neraka. Iya, kalau dia bilang menyandarkan kata muslim, dia baca kitab apa? Iya, jangan-jangan dia baca Koping Ho zaman dulu gitu kan gitu. Iya, ini ya kalau ah, udah punya cucu. Maka saya kalau ngajar, kalau Ustadz mau kemana sih buru-buru? Mau nemuin nenek-nenek paling gitu. Iya. Nah, makanya nih kita tadabur sebagai penutup. Ya, kalau udah bilang saya nggak mau masuk nggak mau masuk surga. Kalau saya ya penting Allah ridho di neraka pun saya mau. Yaitu sebenarnya ya cuma memang permainan kata-kata. Mungkin ada sufi yang bilang begitu karena dia percaya kalau Allah ridho nggak mungkin ditempatin di neraka. Saya aja karena di sini yang ngundang saya ridho, begitu dari bawah aja langsung saya. Iya, lip tuh langsung, Pak, tolong Pak. Iya, bawa nih Ustadz katanya gitu kan. Ya mungkin kalau penuh mungkin yang lain ngalahin gitu kan. Duduk, ya, ceramah, ya belum mulai, saya udah dianggurin, ya kan? Ya kan? Udah dikasih anggur ya gitu. Tuh. Nah, maka ini jadi tadabur kita. Ali Imran 16. Ini selama perjalanan karena tempat itu 25 kilometer lagi itu tempat terkutuk. Dan saya turun, ini sebetulnya ada penjelasannya sih ya. Kayaknya bumi goyang. Itu mungkin ada keseimbangan secara ini karena kita perjalanan jauh ada keseimbangan. Ya mungkin tubuh gitu. Tapi saya merasa goyang-goyang terus karena itu juga dihantam gempa. Dulunya itu dihantam gempa dan suara. Maka Nabi itu kalau lewat situ buru-buru. Kenapa? Kayak bekas azabnya tuh masih terasa. Saya mau lewat itu karena ayat Ali Imran tadi. Siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalan di muka bumi kau lihat itu bekas-bekas orang-orang yang mendustakan dulu. Jadi apa mereka sekarang? Tanya Pak Tarno, prok jadi apa? Gitu. Ya, jadi hancur mereka. Nah makanya ini pas di jalanan saya baca, alhamdulillah karena sangat takut. Baca aja Quran 3 juz dan ketemu ayat ini nih. Ya, ayat 6. Ini ciri orang yang bertakwa. Alladzina yaqulun bana innana amadna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi ini 3 nih. Ayo bareng. Innana amadna. Ayo. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini orang-orang yang bertakwa ini berdoa. Doanya 3 isinya. Pertama, kami ini beriman. Kalau tadi ku anfusakum yang dipanggil ya yuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jaga dirimu dan keluargamu.
Dari apa? Dari api neraka. Maka saya sambung nih dengan materi ini. Rabbana innana amanna. Ya Allah, kami ini orang beriman. Jadi baca ini. Doa ini mungkin kita lagi santai. Rabbana innana amanna. Ya, faghfir lana dzunubana, ampuni dosa kami. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari siksa neraka. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir saya ambil. Yasifu ta'ala ibadahul muttaqin. Allah mensifati atau menyebutkan karakteristik orang-orang yang bertakwa itu. Ya. Alladzina wa'adahumus thawabal jazil. Yaitu orang-orang yang Allah janjikan pahala yang besar. Ya. Faqala ta'ala alladzina yaquluna rabbana innana amanna ay bika wa bi kitabika wa bi rasulika. Kita beriman kepada siapa? Kepada Allah, Rasul dan kitabnya. Ini intinya rukun iman. Kemudian lana dzunubana ay bi imanina bika wa bima syara'tahu lana taksirana min amrina bi fadlika wa rahmatika. Jadi kita minta kekurangan kami. Saya mau nyontoin ya. Misalnya saya umroh nih. Orang semua pada botak. Saya nggak botak. Saya cuma nyukur dikit. Namanya taksir. Kalau yang dicukur botak sampai licin. Itu pahalanya 3 kali. Kalau yang cuma dipotong dikit. Itu pahalanya 1. Itu kan termasuk taksir. Pagi nih ada kesempatan duha. Ada yang 8 rakaat. Kita cuma 2 nih sholatnya. Itu termasuk taksir. Kita udah sholat, tapi nggak sebanyak teman yang lain. Teman baca 8 lembar, kita baca 1. Itu termasuk taksir. Jadi kita minta, ya Allah, di samping dari kesalahan kami, wa taksirona, juga kekurangan kami. Kita gaji sama nih. Gaji sama misalnya. 40 juta misalnya teman-teman perawat ya. Tapi Pak Haji, saya maaf ya nyebutnya kerendahan mungkin ya gitu. Jadi memalukan Yarsi kalau begitu ya. Nah, misalnya nih dari gaji itu ada yang separohnya. Saya punya film nanti saya kirim sama dokter Jamal ya. Ya ada yang 50%. Ada yang 10, ada yang 2,5% ya, 2,5% rata deh. Ada misalnya dia bisa 5%. Ya berarti kita kalah sama dia. Itu kekurangan kita. Ya, kemudian wakina adzabannar, pelihara, jauhkan, selamatkan kami dari siksa neraka. Ke sono ya, lupa. Nah, maka ini ayat 17-nya. Siapa yang OTW surga, yang menjaga diri dan keluarganya dari api neraka? Inilah 5 karakternya. Bareng as-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin, wal-munfikin, wal-mustaghfirina bil ashar. Nah, yang ini rusak nggak? Wah, rusak. Ya, kalau di iPad bagus ya, Pak. Bagus ya. Di handphone saya juga bagus. Nanti kalau ada yang mau ini. Ini saya udah layout. Emang kadang kalau ganti font. Karena font yang saya ininya tradisional Arabic. Ini jadinya hurufnya beda nih. Jadi dia nabrak-nabrak gitu ya. Tapi ini insya Allah bisa dipahami. Jadi orang yang OTW surga. Yang selamat diri dan keluarganya dari yang api neraka. Yang pertama adalah orang yang sabar. Sabar dalam apa? Fi qiyamihim bitta'ati wa tarkihim al-muharramat. Di dalam mengerjakan yang taat dan meninggalkan yang haram. Ya misalnya ada orang, Pak, ente, nih yang paling jahil deh. Ya, ente ngapain kerja di rumah sakit? Nih kayak gue aja nih ternak tuyul. Misalnya kan gitu. Ya, modal sekian Pak, beli tuyul aja dulu di Gunung Manek kayak gitu kan. Nih udah. Mana modalnya ringan Pak, dia mah tuyul nggak pakai baju, ya, cuman pakai pampers doang gitu kan dia jalan keliling-keliling, bisa menghasilkan duit, ya. Atau misalnya ada yang nawarin, udah Pak nggak usah kerja di rumah sakit nih, ente mau nggak jadi distributor ayam,
Wah ayam lagi tinggi harganya. Ya udah di pasar bisa sekilo 50. Dari gue 15.000. Ah itu ayam tiren ya? Bukan, ini ayam tiru. Katanya kan gitu. Tiren kan mati kemarin, ini mati baru gitu kan. Ya senyumnya aja masih ada tuh ayam gitu kan. Iya misalnya kan gitu. Tapi teman-teman di sini, wah biarin saya keringetan. Biarin saya sholat aja kita ya. Begitu dengar imam baca alif lam mim. Itu suka bikin kentut berjamaah loh. Gue kayak berasa deh katanya kan. Iya lu cium ya? Iya. Bubar ya kan. Gak taunya imam habis alif lam mim. Allahu Akbar. Udah telanjur di kamar wudhu nih ya kan. Tinggalan 2 rakaat. Belum sabar. Iya. Terus kita lagi butuh-butuh pengen kaya. Tiba-tiba ada yang minta sumbangan. Aduh sayang banget nih. Ya. Tapi ada orang ya. Kemarin yang berangkat haji bareng saya itu bukan cuma jenderal. Bukan artis saja. Karena Raffi Ahmad kan juga barengan kemarin. Bareng sama saya ya kan. Hajinya tuh 2024. 450 juta. Tapi ada juga tukang parkir. Nabung 5.000 sehari 19 tahun dia bisa sama istrinya berangkat haji. Ya, makanya kalau kita ya nabung 5.000 aja sehari, $5.000, $5.000 ya. Insya Allah cepet gitu kan. Ya kalau 5.000 perak 19 tahun ya kan gitu. Tinggal pilih aja mau 19 tahun apa mau tahun depan kan gitu. Yang kedua as-sodikin. Siapa as-sodikin? Tetangga saya Pak Ustadz namanya Pak Sodik. Bukan. As-sodikin bima akhbaru bihi min imanihim bima yaltazimunahu minal a'malis syaqqah. Orang yang membenarkan keimanan dan juga misalnya bilang, Nabi bilang gini nih, nanti akhir zaman begini-begini, kita percaya. Ini kan orang percaya semua nih. Subuh masih ngantuk kita sholat. Kita ngeluarin duit dari gaji kita. Karena kita percaya bakal diganti 700 kali lipat. Kalau yang nggak percaya, mana mau. Rugi kali, kita yang capek. Enak aja dia. Ya, kita paham semua apa yang kita beri akan kembali kepada kita. Iya, the more you give, the more you get. Ya kan? Makin banyak, ya itu makin banyak juga punya kita. Harta dibawa mati. Ada banyak orang kaya. Jangankan diminta hartanya. Diminta dosanya nggak dikasih. Enggak gue mau bawa sendiri katanya. Terus al-qanitin. Al-qunut yakni at-ta'at wal khudu. Taat dan khudu itu menghambakan diri. Kita ruku kan nyium tanah. Menghinakan. Makanya sujud nggak boleh kecuali kepada Allah. Saya kemarin ketemu wakilnya Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram. Dia kebetulan di Nabawi, namanya Dr. Muhammad Al-Hudairi. Ada di Instagram saya, @subki_al-buguri_. Ya kemarin ada nenek-nenek follow saya, ya udah nek, ntar saya unfollow. Ya. Sekarang nenek-nenek kan mau ke majelis juga, nggak kalah sama perawat-perawat Yarsi ya. Guys, nenek ngaji dulu ya. Stay tune ya. Nah, al-khudu ya kita menghinakan diri kita. Ya waktu saya ketemu Syekh Muhammad Al-Hudairi, saya begini. Dia bilang, datar kak, jangan ruku. Ya padahal ini memang sebenarnya hubungannya dengan budaya sih. Kita begini nggak ruku kan kalau sampai segini sih. Kecuali sampai saya cium kakinya gitu. Kalau begini aja kan mungkin sebagian kita, apalagi dia lebih pendek dari saya kan gitu. Ya kalau ucok baba lewat kan saya pasti begini gitu. Ya dan bukan berarti saya ruku dan niat juga nggak ruku. Ya, ya walaupun ya mereka mungkin hati-hati. Jangan begini nih kalau salaman. Ya, ya kalau kita kan ketemu guru tuh takbil, lihat ya cium tangan. Ya, tapi kita niatnya nggak ruku dan sujud kepada mereka. Tapi memang ada orang yang hati-hati seperti itu karena dia nggak mau yang khudu itu hanya kepada Allah dan Rasul. Even kepada orang tua, ya cium tangan, ya kalau saya masih oke. Kalau yang lain nggak mau ya terserah dia. Ya, kalau cium tangan sama orang tua.
Tapi kan kalau ada yang sampai nyuci kaki orang tuanya kemudian airnya diminum, itu juga nggak ada di dalam syariat sih. Ya apalagi kalau orang tuanya banyak kutu airnya kan rada repot. Ya, kita nggak tahu juga rasanya ya. Sebenarnya berbakti kepada orang tua memuliakan dia, menghormati dia. Buat apa dia nyuciin tiap hari kakinya tapi dia kasar sama orang tuanya. Ya. Kemudian wal munfikin, menafkahkan harta di jalan Allah. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar. Ini panjang bahasannya. Ya. Jadi dia ada yang sabar, dia adalah orang yang taat, dia adalah orang yang benar, shadiq, ya. Kemudian orang yang qanit itu orang yang taat dan menghambakan diri kepada Allah. Kemudian wal munfikin, menafkahkan harta di jalan Allah. Ya, kemudian yang terakhir wal mustaghfirina bil ashar. Dan hadis dikatakan di sini yanzilullahu tabaraka wa taala fi kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu hal min sa'il fa'atihi. Jadi Allah tuh setiap sepertiga malam terakhir rahmatnya turun. Kemudian mengatakan, siapa yang minta hari ini? Hal min sa'il. Makanya orang kalau dia rajin tahajud kayak gini, itu pasti kehidupannya selalu baik. Oh Ustaz, tetangga saya rajin tahajud, kelihatannya miskin-miskin aja. Ya memang sholat tahajud bukan buat cari kekayaan. Tapi hidup tenang tuh gak harus kaya. Ya, walaupun gaji mungkin 30-40 juta, kalau dia tentram ya kan. Dan dia punya iman, ya enggak? Iya. Ya ini saya ambil standar yang low class-nya deh Pak. Ya Pak Haji, kata Pak Haji 100 Pak Ustadz katanya kan. Karena Allah turun sepertiga malam terakhir. Bilang hal min sa'il, siapa yang minta? Ya, fa'utihi, aku akan berikan padanya. Hal min da'in, ada yang doa enggak nih di jam segitu? Ya. Pas tujibalahu, maka fa'astajibulahu, maka aku akan kabulkan. Hal min mustaghfirin fa'aghfirulahu. Siapa yang minta istighfar? Istighfar itu di samping jaminan keamanan. Ya. Istighfar jaminan keamanan. Dalam surat At-Taubah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum. At-Taubah ya. At-Taubah 33. Wa hum yastaghfirun. Orang yang istighfar tuh dijamin keamanannya. Azab nggak akan turun. Ya apalagi saya nih sangat takut banget kalau ada pandemi. Apalagi kemarin kan mau apa ada megatrust katanya kan. Terus sempat kemarin tuh digaung-gaungkan mau ada pandemi jilid 2 cacar monyet katanya kan. Monyet yang cacar kita yang divaksin gitu. Kalau kata anak-anak zaman sekarang nih, anak-anak gen alpha, skibidi lu nyet kan. Ya, lu yang cacar, gue yang puyeng gitu kan. Nah, ini insya Allah ya tema kita hari ini. Wah, udah ada saya sekarang ya kan. Ya, ini udah liwat sebenarnya ya. Saya cukupin, ya mudah-mudahan kita jadi sobirin, sodikin, qanitin, munfikin, mustaghfirin wilas. Mudah-mudahan begitu pulang nanti misalnya ketemu sama suaminya. Tadi Ustadz ngomong apa? Sobirin, sodikin, qanitin, munfikin, mustaghfirin wilas. OTW surga. Keluarga kita terjaga dari api neraka. Amin. Ya mungkin habis ya. Ada yang mendesak mau nanya. Ya misalnya Pak Ustadz pintu keluar sebelah mana gitu kan. Ustadz Barat. Yap. Ustadz, ini tadi Ustadz, kita ada door prize Ustadz. Wow, Masya untuk Allah. nambahin gaji Ustadz. Yo, Iya, tadi kan 30-40 juta Ustadz. Tambahin lagi 10 juta. Kalau ada iya. Pak Ajis kayaknya emang begitu ya. Mungkin kita buka ya penanya Ustadz ya. Iya boleh. Ya, karena udah disiapin ini sama saya juga ada banyak. Iya Ustadz. Banyak sekali nih door prize yang luar biasa ya. Ya kalau nggak ada yang nanya ntar saya bawa aja udah. Siap Ustadz. Ya, wah, panitia tolong dilihat ya paling cepet-cepetan kamera. ya. Ya, ini dulu nih.
Buat Ikhwan 2, Akhwat 2. Mm-mm. Ikhwan, Pak Bambang, satu lagi. Ya, Mas Oh, Irza. Yang Akhwatnya, siapa? Ya, ini. Mbak siapa itu? Mbak siapa? Lini. Mbak Rini, satu Lini. lagi. Mbak Rini, ini Oke, satu lagi. Mbak Jana. Mbak Jana, ya betul. Iya. Mbak Jan. Pak Bambang dulu, Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dokter ini boleh didudukin nggak? Boleh. Mas saya Bambang. Pak Ustadz. Ada yang nanya tadi. Oh ini nih. Terima kasih. Ini tadi kan mengajarkan ilmu dan adab. Kalau dilihat sekarang ini kenapa banyak terutama ustadz-ustadz banyak kan ngomongin tentang adab. Karena kan saya nggak tahu kenapa, karena sepertinya sudah mulai menjauh dari yang diajarkan. Itu aja sih. Cakep. Itu aja. Ya, kemarin saya syuting SCTV tertanggal 31 juga barokallah lagi. Saya kemarin cerita masalah adab. Saya ceramah di Solo, nginep di Hotel Lor-In dan yang ada yang hotel syariahnya. Saya ketemu sama artis lawas. Mungkin ini generasi sekarang udah nggak kenal ya. Ini dulu Sri Mulat juga, ya. Namanya Ibu Yati Pesek. Ya, legend itu. Saya ketemu beliau. Terus beliau kayaknya agak nggak kenal saya karena itu pertemuan yang pertama. Tapi anaknya ngenalin. Ini Pak Ustadz mah. Oke, akhirnya ngobrol kita. Habis ngobrol, terus kan memang saya sama istri sama anak-anak sama keluarga mau meninggalkan hotel. Ya, kita dijemput mobil, terus saya bawa balik nih. Habis ngomong begini, saya bawa balik mau ke mobil. Tapi saya sempat ngelirik ke belakang, ternyata Ibu Yati masih menghadap ke saya begini. Sekarang orang ngomong aja, wajah udah nggak ada lagi saling tatap. Ya, karena yang satu natap handphone, yang satu ngomong kemana. Padahal dalam adab, kalau kita ngobrol, akbil bil wajhi. Dia tuh harus, makanya kenapa orang sholat tuh kalau dia ngelarak lirik disebut sebagai pencuri dalam sholat. Itu kan sama Allah aja dia berpaling. Ya, makanya Abdullah ibn Muqaffa mengatakan begini, ta'allam husnal istima'i kama tata'allam husnal kalam. Belajarlah kemampuan mendengar sebagus kemampuan kamu belajar bicara. Kan ada orang yang punya public speaking skill gitu ya. Dia kalau ngomong tuh kayak Nabi tuh Masya Allah. Ngomong dikit orang paham. Lalu kita kan kadang udah ceramah lama, orang nggak tahu ngomong apa gitu. Ustadz ngomong apa sih? Iya. Ada orang melatih punya kemampuan untuk bicara lebih yang baik. Ada kemampuan public speaking. Tapi ternyata kemampuan mendengar juga harus dilatih yang sama. Nah itu yang saya ambil adalah akbil bil wajhi. Begitu orang tuh menyerahkan kayaknya apa ya. Begitu saya nengok, saya lirik gitu sama istri saya. Oh beliau masih ngeliatin kita. Akhirnya saya mundur gini. Kayak sebagian kita kalau lagi tawaf. Begitu dia mau wada pulang ninggalin Ka'bah. Ada sebagian dari Turki, dari apa. Mereka tuh pulangnya mundur gini. Walaupun tuh gak disyariatkan, gak ada aturannya. Cuman itu memang adab itu kayaknya ya. Dia bilang, ya Allah saya mundur dari Baitullah gitu kan. Kayaknya itu memang susah kalau kita ceritakan antara syariat dengan adab gitu kan. Seolah-olah dia pamit. Dengan Rasulullah juga. Ini kan makamnya Rasulullah. Begitu dia pulang dia nggak begini gitu. Tapi ya Rasulullah saya pulang. Dengan pejabat aja kadang kita ngomong begitu kok. Ya kan? Yang saya lihat memang orang zaman dulu ya gitu. Mungkin ilmunya dikit. Kadang dia bilang saya ilmu dikit. Tapi adab mereka. Tahu gimana sama orang tua. Tahu ini sekarang. Kadang dia ayo makan dulu silahkan. Padahal ayo udah silahkan. Enggak. Kemarin saya dari Rokan Hulu, Bupati enggak, Ustadz duluan yang makan. Nanti saya ikutin. Itu bagian dari adab. Ya, sehingga waktu itu saya juga ikut. Akhirnya saya mundur gini sampai saya di mobil, begitu masuk, kaca saya turunin, saya masih menatap seperti ini. Ya, apalagi ada video-video viral sekarang anak-anak muda naik sepeda, terus ada kakek-kakek liwat, ya kan, kemudian dia turun dari sepeda. Bah, gitu kan, paham. Itu bagian dari adab. Dan
Ketahuan orang itu beragama apa enggak. Kalau enggak beragama, senggol tuh kakek-kakek. Ya, colek palanya kan gitu kan. Lepak dikit gitu kan. Misalnya kan gitu ya. Dan adab itu agama. Orang kan kalau bahasanya bagus. Cara nunjuk aja kan. Misalnya kan orang Jawa misal begini. Nah, ada juga kalau nunjuk dia begini. Nggak mau begini. Itu kan apa namanya misalnya. Hah? Dia. Iya. Ya mungkin ada yang begini. Coba gitu kan. Itu bagian dari adab sebenarnya. Dan kebiasaan. Dari agama mengajarkan kita. Jadi gitu ya. Karena adab ini ya. Karena ilmu dia bisa jadi tinggi. Tapi tahu-tahu dia bilang misalnya nih. Saya ini lebih alim dari kalian. Kebanyakan orang alim malah nggak pernah bilang begitu. Ya. Kamu harus cium tangan saya. Ya. 3 balik misalnya. Set, set, set gitu. Walaupun ada santri yang memuliakan gurunya. Ya walaupun kalau saya bilang udah sekali aja. Ya sekali aja cukup. Ya apalagi saya kadang-kadang habis makan nasi uduk pakai jengkol misalnya kan. Dia bolak-balik ini. Ustadz minyaknya wangi ya katanya. Walaupun ada santri yang pokoknya mau jengkol mau apa gitu. Sampai dihisap sama dia. Dia bilang karena ihtiramnya sama gurunya gitu ya. Jadi ya begitu ya. Karena kita memang diajarin untuk berakhlak. Kan kita ada akhlak sama Tuhan. Baju nih sholat. Kita kadang-kadang kan pakai kaos. Mana kaos partai lagi gitu kan. Mana kalah lagi gitu kan. Allahu Akbar kan belakangnya tuh udah gak konsen. Udah kalah dipakai. Kita beradab sama Allah pakai yang bagus lah. Kita ke kelurahan aja pakai celana kolor, kaos. Diusir sama satpam hansipnya ini. Pak mau ketemu siapa? Pak Lurah. Ayo sana. Iya kan? Ada aturannya. Begitu ya. Silakan Pak Barat. Dikasih hadiahnya. Nanti terakhir aja dok sekalian foto-foto dok ya. Terakhir ya. Mas Irza. Atau langsung aja ya Stadia. 3 orang langsung bertanya gitu. Iya Stadia. langsung aja. Bareng-bareng 3-3-nya nanya gitu. Mas Irza terlebih dahulu nanti yang Ahwat menyusul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tadi warahmatullahi Pak siapa yang tadi? wabarakatuh. Pak Bambang apa? Perawat apa? Hah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Irza, Ustadz dari Irza. tim keperawatan. Oh, keperawatan. Izin bertanya Ustadz. Ya. Sebagai orang tua, pasti akan memberikan yang terbaik bagi seorang anak kan. Mulai dari ia lahir di dunia, mereka diberikan sandang, pangan, dan pendidikan serta didikan yang baik dari orang tua. Namun pada saat mulai beranjak dewasa, tentunya orang tua berharap agar anak tersebut memiliki akhlak yang mulia, seperti halnya rajin beribadah dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Sehingga orang tua menginginkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan seperti halnya masuk ke pondok pesantren. Ya. Nah, namun melihat kondisi yang ada pada saat ini, banyak sekali berbagai macam kasus yang terjadi di pondok pesantren seperti halnya kasus kekerasan fisik, bullying, dan kasus kekerasan seksual. Dan pada akhirnya hal tersebut menimbulkan rasa kekhawatiran bagi orang tua. Nah, pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara menghilangkan rasa khawatir tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana cara seorang pemimpin pondok pesantren agar hal tersebut tidak terjadi? Atau bagaimana cara mencegahnya? Ya, baik. Kemudian yang ketiga, hukuman apa yang pantas untuk para oknum-oknum tersebut sesuai dengan hukum syariat Islam? Ya.
Ya. Terima kasih. Seperti itu pertanyaan dari saya. Ya, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Yang awal pertanyaannya nih ada 1A, 1B, 1C. Ini amplopnya 3 ini. yang awal silakan Pak Tamam tadi. Ya, Mas Mbak Tari ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, nama saya Rini dari Perawat Lantai 5. Uh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, jika dalam... Tapi boleh nggak perawat lantai 5 turun ke lantai 4? Boleh ya? Boleh. Ya, silakan. Pak Ustadz, jika dalam satu keluarga ada satu anak yang pindah agama, apakah orang tuanya itu ikut berdosa? Terima kasih. Luar biasa ini. Terima kasih. Ya, lanjut. Ibu perawat lantai 5. Bu Jana. Dari ICU nih tadi. Oh, ICU. ICU. Assalamualaikum warahmatullahi ICU. wabarakatuh. Saya Mbak Jana. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, seringkali kan kita dengar kalau sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang saya mau tanyakan di sini, seperti apakah gitu ya, apa yang bikin manusia itu tetap sholat tapi tetap melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Masya Allah. Terus bagaimana kiat-kiatnya sholat yang seperti apa sih yang diridhoi sama Allah supaya kita dijaga dari perbuatan keji dan mungkar? Iya, ini sebenarnya materi saya kalau diundang Isra Mi'raj sebenarnya. Ibu udah mau duluan aja sekarang. Maksudnya di sini supaya iya, saya nggak diundang lagi ntar. Supaya mendengar. Makasih. Ya, Ibu Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan namanya Ibu Sorga ya. Luar biasa ya. Pertanyaannya bagus sekali. Apa tadi pertanyaannya Ibu? Jadi kita mulai dari mana nih Pak? Dari nol? Dari Mas Irja. Pertama menghilangkan kegelisahan, keraguan. Yang pertama, Al-Hadi huwallah. Yang ngasih petunjuk itu Allah. Yang memberikan ketenangan juga Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Maka yang pertama, anak kita nih, buah hati kita titipin dulu sama Allah. Ya Allah, ini anak saya ikhtiar. Saya mencari sekolah pesantren yang menurut saya paling baik. Kan anta khairun hafidho, engkau sebaik-baik penjaga. Kita nggak tahu nih anak kita di sono main sama siapa, temennya siapa. Tapi titipin dulu sama Allah. Ya Allah, engkaulah sebaik-baiknya penjaga. Karena Nabi Yusuf itu bukan dididik sama bapaknya. Karena dia masih kecil ya, udah dilempar ke sumur. Di sumur dia diambil sama sayyarah, sama kafilah dagang. Dijual, bisa baksin dengan harga yang mahal. Dijual ke sono, jual ke sini, sampai masuk penjara. Siapa yang mendidik Nabi Yusuf kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi yang pertama, ya, serahin dulu sama Allah. Karena kalau nggak diserahin sama Allah, kita nggak tenang. Ya, jangankan di luar, di rumah aja. Kalau nggak dijaga sama Allah, anak ada yang kecebur ke kolam, ya kan? Ada yang nyangsang, gitu kan? Toto dia naik lantai 2, jatuh bisa aja. Maka sang maha penjaga adalah Allah. Terus yang kedua, searching. Pesantren mana? Ya. Atau kalau enggak, nanya sama saya. Ya karena saya ikon sekolah gitu kan. Gitu. Nah ntar, ini di mana nih Pak Ustadz? Kamu mau jadiin anak kamu apa? Karena waktu masih kecil, 0 sampai 7, itu orang tua seperti raja deh, berkuasa betul. Ya, kalau anak segitu tuh jangan ya mungkin enggak 7 sampai 14 ya. Itu tuh benar-benar menjadikan mereka tawanan. Kalau 0 sampai 7 jadikan dia raja, ya, kemudian 7 sampai 14 jadikan dia tawanan, 14 sampai 21 jadikan dia teman. Kan gitu ya dalam seni mendidik anak. Ya selama dia jadi raja di rumah, makanya ada ustadz juga sekarang katanya jangan langsung dari TK masukin pesantren. Nantilah kalau udah masuk SMP. Nah udah masuk SMP ini ya kita cari, oh ini cocok nih. Ini unggulannya Hafiz, saya pengen dia Hafiz. Oh ini unggulannya di Lugoh, saya pengen anak saya menguasai Lugoh. Nanti saya pengen dia sudah punya basic agama, SMP, SMA, pesantren, tapi dia juga belajar IPA misalnya, nanti dia mau masuk fakultas kedokteran.
Tapi dia sudah punya basic gitu kan. Karena banyak kan juga dokter yang hafiz Quran, dokter yang ini itu menjadi basic buat dia. Dia menjadi seorang dokter yang ulama. Banyak, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, hukuman apa? Ya, saya belum baca kitab undang-undang hukum pidananya gitu buat mereka. Tapi kalau enggak kan akan semena-mena ya. Kalau dia melakukan kaumnya Nabi Lut, sebenarnya kalau dalam sistem Islam kan dia hukumannya keras tuh. Kalau dia melakukan lesbian atau homoseksualitas, itu hukumannya kalau di dalam hukum Islam. Diapain coba? Uktulu al-fa'il wal maf'ul. Bunuh. Dua-duanya. Bunuh kalau itu. Yang sebagai perempuan atau yang sebagai al-fa'il wal maf'ul, dua-duanya. Ya, kalau kita lihat hukumnya keras. Ya, kalau dia melakukan hal itu. Tapi kan kita nggak menerapkan sistem Islam. Ya biarlah undang-undang hukum yang ada di kita sementara ini yang memberikan hukumannya. Ya cuman memang kita juga hukum sosial itu biasanya lebih keras. Susah dia, kecuali dia mungkin ganti nama atau ganti identitas ya. Tadinya misalnya Sudirman jadi Sudarmin misalnya kan gitu. Seperti itu ya. Terus dari Mbak Rini, kalau orang tuanya Mbak Rini udah usaha, udah didik, udah nyekolahin, dia menyimpang. Yang memberikan hidayah adalah Allah. Tapi kalau dia belum maksimal, belum mendidik, dulu sengaja nyekolahinnya salah segala macam, dia bakal ditanya. Ya, ya dulu waktu sama anak kedokteran kita ke Anyer, habis tahajud apa segala macam, saya mau pulang. Ada mahasiswa yang mau ikut pulang sama saya karena sakit. Ikut pulang sama saya. Di tengah jalan kita makan, saya ajak ke restoran makan. Dia doanya begini. Saya bilang, itu termasuk yang dilarang sama Nabi kan kita kalau doa. Saya bilang, kok ente doa begitu? Ya saya dari SD, SMP, SMA, sekolahnya di sekolah sebelah. Lah jangan salahkan anaknya. Kenapa dia nyekolahin di situ? Biar dia jago matematik. Biar dia jago ini. Banyak kok sebetulnya, ya kan? Sekolahan itu, ya pendampingannya harus keras. Ya kan? Kalau dia udah usaha maksimal, udah didik, udah jaga, akikah, semua nama yang baik. Kalau dia akhirnya menyimpang, ya kayak anaknya Nabi Nuh. Ya, Nabi Lut istrinya nggak taat. Ya, anaknya Nabi Nuh, Kan'an, nggak mau naik. Ya, nah itu bukan urusan kita lagi. Gitu ya. Terus ini pamungkas pertanyaan dari Ibu Jannah. Ya memang tujuan kita adalah Jannah. Gitu kan. Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan. Beliau bertanya apa tadi? Kiat-kiat sholat Ustaz. Oh iya. Iya karena saya udah bahas nih sebenarnya materi saya. Kalau diundang Isra Mi'raj. Lihat Al-Ankabut ayat 45. Saya bocorin dulu. Al-Ankabut 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ternyata sebelum kita suruh sholat, suruh baca dulu. Paham dulu sholat itu apa. Anak kecil kasih cek 5 miliar. Sobek sama dia. Anak kecil kasih cek 5 miliar. Dicoret-coret. Malah digambar monyet. Ya kan gitu. Ini dicek. Dia nggak tahu itu cek. Anak kecil kasih duit 100 dolar, 100 rial, 100 ribu. Yang dipilih 100 ribu. Nolnya banyak. Iya 5 nolnya 100 ribu. Kalau yang paham diambil 100 dolar. 1,6 sekarang. Kalau 100 rial 400 ribu. Kalau dia paham. Ya kayak duren. Mungkin kalau nggak paham ya. Duren tuh wah nggak mau pak berduri begitu. Buka dulu. Jangan lu makan madurinya. Kata gitu. Buka dulu. Nah ini enak dalamnya. Nah begitu juga dia sholat. Dia nggak bisa. Kalau dia nggak paham cara menikmati. Tapi kalau dia paham itu Masya Allah. Malah ada orang yang sangat sholatnya itu sampai
Banyak bang. Ya, karena dia paham manfaat buat dirinya. Ya, teman saya aja orang Inggris, dia kalau duduk lesehan nggak bisa dia, karena kita nggak biasa nih begini nih. Kemarin Jackson Eptiago masuk Islam kakinya melonjor begini, karena dia nggak biasa nekuk-nekuk kaki. Kita kan biasa sholat ya kan. Jadi nggak pakai yoga aja kita kadang-kadang iftiros mana duduk tawarruk kita tahu. Ya, nah kalau dia mempelajari insya Allah tanha anil fahsya'i wal. Ya kalau dia nggak paham sholat kayak gimana ya udah tinggal sekedar ngikutin gerak. Jadi itu aja mungkin sengaja masih ada yang saya simpen-simpen gitu kan. Ini strategi pemasaran ya kan. Dan waktu juga udah asar ya, kita udah mau mungkin pada gelisah karena belum sholat asar gitu kan. Ini kan kita cukupin dulu ya, kita doa. Doa langsung apa bagi dulu amplop? Langsung doa aja Ustaz. Ya kita langsung doa ya. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita semua diberkahi pekerjaannya dan mendapatkan nilai yang tinggi di sisi Allah. Karena kita kerja di dunia akhirat nilainya ya. Mengabdi kepada Allah dengan ilmu yang kita punya, melayani, membantu orang untuk bisa sembuh, ya membantu orang dengan kesembuhannya dia bisa ibadah. Mudah-mudahan ini adalah amal yang akan memasukkan saudara-saudaraku semua ya ke dalam surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wal azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah ampuni kami. Maafkan kesalahan kami. Ampuni kekurangan kami di dalam beribadah. Ya Allah jangan hukum kami seperti al-umam as-sabiqah. Umat terdahulu yang ingkar. Yang tidak menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ya Allah mudahkan kami membawa keluarga. Istri, suami, anak-anak. Dan bahkan orang-orang yang dekat bersama kami. Untuk menuju surgamu. Dan terhindar dari neraka. Jangankan neraka jahanam. Neraka yang terkecil sekalipun ya Allah. Dan golongkanlah kami orang-orang yang sedang berjalan menuju surgamu. Ya Allah inilah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf saya kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya buat beliau. Sudah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara kita untuk kajian siang ini alhamdulillah sudah selesai. Tentunya banyak ilmu yang kita dapat oleh-oleh buat suami, buat istrinya. Insya Allah nanti disampaikan ya ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bertanya tadi amplopnya dapat nggak ya? Dapat ya. Kita tutup dengan hamdalah terlebih dahulu, nanti kita foto bersama ya. Bersama dengan yang tanya juga nanti bawa ke depan ya insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah ya yang bertanya silakan maju ke depan. Yang